Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 18 Rabiul Awal 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir, memasuki serial nomor 176. Masih mengangkat tema bacaan zikir pagi. Kali ini bagian yang keempat. Bacaan yang dianjurkan untuk kita baca di pagi hari antara lain adalah doa yang insya Allah sudah tidak asing bagi kebanyakan kita, yaitu doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Sampun hafal, Bu? Sampun apa tereng? Alhamdulillah. Saya baca dulu, nanti ibu-ibu mengikuti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Monggo ibu-ibu sendiri, 1, 2, 3. Apa terjemahan dari doa ini? Allahumma artinya adalah ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku memohon kepadamu. Sungguh aku memohon kepadamu. Apa yang dimohon? 3 hal. Ilman nafi'a. Napa Bu ilman nafi'a? Ilmu yang bermanfaat.
Yang kedua, warizqan thayyiba. Apa yang kedua? Rizki yang baik. Dan yang terakhir, wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Apa landasan dari doa ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah dari salah satu istri Nabi SAW, yaitu Ummu Salamah. Sinten Bu? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW rutin, napa Bu? Rutin membaca doa di atas setiap selesai sholat subuh. Berarti ini termasuk zikir pagi. Ya, termasuk zikir pagi. Dianjurkannya dibaca di pagi hari. Kalau sore kami tidak tahu dalilnya. Jadi ini dibaca di pagi hari. Nah, doa ini adalah sebuah doa yang luar biasa, yang menjelaskan betapa Islam itu pengen umatnya setiap pagi itu punya target yang jelas. Kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, sebagai umat Islam itu diajari setiap pagi supaya punya target yang jelas. Pada hari itu apa yang dicari? Kenapa memiliki target yang jelas itu penting? Supaya kita itu terarah. Kenapa Bu? Terarah. Dan terus berada di atas jalan atau rel yang benar. Tidak terombang-ambing dengan keadaan. Tidak gampang ikut-ikutan. Tidak seperti air di atas daun talas. Ini adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan orang yang tidak punya prinsip. Takoni, kok ngidul kena ngapa? Jawabnya apa? Kancane pada ngidul. Kok ngalor kena ngapa? Jawabnya kancane pada ngalor. Kok nyemplung sumur kena ngapa? Napa jawab Bu? Kancane pada nyemplung sumur. Jangan sampai kita ke utara karena orang-orang pada ke utara, ke selatan karena orang-orang pada ke selatan, nanti nyemplung sumur pun juga karena alasan orang-orang pada nyemplung sumur. Jangan. Muslim atau muslimah itu harus punya prinsip. Harus punya target. Kalau kita punya target itu, waktu kita dalam sehari itu jelas mau digunakan buat apa. Biasanya orang-orang yang sampai berjam-jam ngendong nengone tanggane. Orang-orang yang seperti itu berjam-jam ngobrol ngalor ngidul. Mending kalau yang diobrolin sesuatu yang mubah atau boleh-boleh saja. Kadang-kadang yang diobrolin haram. Karena isinya ngerumpi. Ya. Karopetan biasanya gue. Karopetan ngerumpi. Ya. Bukan berarti nggak boleh petan. Ya boleh, tapi ya masa di luar rumah, masa petan di luar rumah ya kelihatan sama orang lain lah. Boleh, tapi mbok yau kalau memang petan ya kerong-rokan rado insani apa kepriwe. Jadi dapat dua-duanya, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Misal ya, sambil dengerin pengajian, ataupun kalau misalnya ngobrol, ya ngobrol yang baik. Itu orang-orang yang suka buang-buang waktu, main ke tempat tetangga tanpa tujuan yang jelas, menghabiskan waktu berjam-jam, padahal asah-asah nopo numpuk, ya. Padahal baju yang dicuci juga masih banyak. Masak juga belum mateng. Ini biasanya orang-orang yang seperti ini orang-orang yang nggak punya target
Nah terus target saya itu apa Ustadz? Wong saya bukan PNS kok. Wong saya bukan pegawai, saya bukan bisnismen. Terus saya bikin target apa? Inilah bagusnya Islam. Target yang akan kita pelajari itu bukan hanya terkhusus untuk para pegawai, bukan hanya terkhusus para bisnismen. Akan tetapi target ini berlaku bagi setiap muslim, apapun profesinya. Target itu ada 3. Yang pertama adalah ilman nafi'a. Apa ilman nafi'a? Ilmu yang bermanfaat. Jadi setiap pagi ketika kita membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Setiap pagi kita harus berupaya memiliki target hari ini kudu oleh ilmu anyar, ilmu agama. Hari ini saya harus dapat tambahan ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat. Ya, bukan sembarang ilmu nggih, tapi yang kita minta kepada Allah napa? Ilmu yang bermanfaat. Bukan sembarang ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa Ustadz? Ilmu yang bermanfaat niku 1 ilmune bener, 2 ilmune diamalaken. Ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang bener. Ya. Ilmu yang benar itu ya berarti bukan ilmu cara nyolong. Ya, niku ilmu yang benar apa ilmu yang salah? Ilmu yang salah. Ilmu cara nipu. Bukan. Ilmu yang benar adalah ilmu yang dilandaskan di atas Al-Quran, hadis Nabi SAW. Kemudian ilmu itu diamalkan. Jadi ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, ketika ibu-ibu hadir ke sini, para pendengar menyimak, para pemirsa menyimak pengajian ini, itu dari awal kita ini sudah diniati. Oh hari ini saya mau belajar doa dan zikir, sub pembahasan tentang zikir pagi. Begitu saya dapat ilmu ini, saya akan amalkan. Zikir pagi ini karena bacaan zikir pagi berarti saya akan mulai baca kapan? Kapan Bu? Besok misalnya. Besok pagi misalnya. Jadi seperti itu caranya. Begitu kita ngaji, hadir pengajian, itu langsung kita pikirkan mana ilmu yang bisa saya amalkan. Dan nyari ilmu itu gak harus nunggu hari Senin. Ya kayak panjenengan sekarang, Bu mboten ngaji, anu urung Senin. Ya suwe banget nih kayak gue. Lama banget dapat tambahan ilmu kalau nunggu hari Senin. Ya nek esi urip nganti Senin. Kalau masih hidup sampai Senin, alhamdulillah. Kalau enggak, nah, terus gimana Ustadz? Lah sekarang kan sarana banyak. Buat apa Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan buat kita sarana teknologi? Ada TV, ada apa? Radio, ada internet. Untuk apa? Daripada nggo Facebookan, daripada nggo Twitteran, mendingan nggo ngrungokaken pengajian, mendingan untuk dengerin pengajian. Ya. Setiap hari. Hari ini saya harus dapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Ilmu yang benar dan yang diamalkan. Sehingga karena ilmu itu benar diamalkan, efeknya akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya sebagian ulama ketika menerangkan ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang mendekatkanmu kepada Allah. Jadi semakin ngaji itu semakin dekat kepada siapa? Allah. Berarti kalau semakin ngaji semakin jauh dari Allah, itu berarti ilmunya mboten bener. Ya. Jadi ibu, para pendengar, para pemirsa, jangan mau ngaji ya apabila kita di situ diajari untuk jauh dari Allah, fanatik. Ya, fanatik kepada golongan. Fanatik kepada ormas, fanatik kepada tokoh, kecuali kepada Rasulullah SAW. Ya, jangan mau.
Ya, karena itu tidak mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah adalah ilmu yang benar yang diamalkan. Itu yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Setelah ngaji, tambah semangat beribadah. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat ini, kata para ulama, ada 3 jenis. Ada berapa? Ada 3 jenis. Yang pertama, ilmu tentang Allah. Yang kedua, ilmu tentang jalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, ilmu tentang akhirat, kampung halaman kita. Itu ilmu yang bermanfaat, ada 3. Yang pertama, ilmu tentang Allah. Apa itu ilmu tentang Allah? Ya, segala hal yang dengannya kita jadi kenal sama Allah. Masa sama yang ngasih apa-apa kita nggak kenal? Yo, kebangetan. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ya lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun di masjid ini kita punya pengajian Asmaul Husna. Bismillah. Kita belajar nama-nama Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal siapa yang selama ini kita sembah itu siapa. Selama ini kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah itu siapa? Kita perlu kenal. Tak kenal? Tak kenal? Maka tak sayang. Ya, karena nggak kenal jadi nggak sayang. Maka ini yang pertama, ilmu tentang Allah. Yang kedua adalah ilmu tentang jalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa itu? Ya syariat. Syariat, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari cara sholat, mempelajari cara puasa, mempelajari cara zikir. Ya, ini yang sedang kita pelajari hari ini, itu termasuk jenis yang kedua. Bagaimana kita mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan zikir, dengan doa. Doanya itu seperti apa yang dicontohkan dalam agama. Ini termasuk bagian yang kedua. Yang ketiga, ilmu tentang akhirat. Kenapa kok akhirat? Karena kita akan kembali ke sana. Jadi kita perlu kenal dulu. Ya, nanti di akhirat kita akan ketemu apa saja. Perjalanan kita bagaimana. Ketika kita mati nanti di kuburan akan ditanyakan apa saja. Sejak hari ini kita siapkan jawabannya. Wis apa lu Ustaz? Kenapa dereng, Bu? Sampun apa dereng? Nek panjenengan ditanya siapa Robmu, saged jawab? Nek ditanya siapa nabimu, saged jawab? Apa agamamu, saged jawab? Saged. Kapan? Siki. Sekarang bisa. Nek teng kuburan? Mudah-mudahan. Tapi enggak semudah itu. Ya. Jadi bisa menjawab di kuburan itu bukan karena digawani apa? Catatan. Ya. Nanti jangan-jangan ada yang bawai catatan nggo nyontek nang kuburan. Oke ya ini iki digawe ya. Nek takoni nang malaikat dia jawab ini jawabnya enggak seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi tergantung bagaimana dia konsisten di dalam merealisasikan dari 3 hal yang akan ditanyakan nanti di kuburan. Kemudian kita juga belajar tentang akhirat itu apa yang nanti disediakan oleh Allah di surganya. Bagaimana nanti orang-orang yang selamat melewati syirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju kemana? Surga. Kemudian kita juga belajar nanti di padang mahsyar itu siapa saja orang-orang yang akan dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga enggak kepanasan. Terus nanti di surga apa saja amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke sana, apa balasan yang Allah sediakan di surga. Ini semuanya adalah ilmu yang bermanfaat. Ini 3 hal. Nah, inilah target pertama kita
setiap pagi adalah menargetkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah rizqon thayyibah. Apa rizqon thayyibah, Bu? Rizki yang baik. Sebagian ulama menjelaskan rizki yang baik itu rizki yang halal. Ya. Rizki yang halal ini kenapa penting? Karena dengan rizki yang halal ini hati kita akan tenang. Wong kucing be ngerti, masa menungsa ora ngerti. Ya. Bu, kalau kucing habis nyolong gesek. Pripun, Bu? Panjenengan lewat saja di sampingnya. Apa yang dia lakukan? Lari. Padahal mungkin jenengan tidak tahu kalau yang nyuri ikan asin itu adalah kucing tadi. Kucing aja punya perasaan. Masa manusia nggak punya perasaan gelisah ketika makan dari barang-barang yang haram atau cara bekerja yang haram? Pasti akan mendatangkan kegelisahan. Rizki yang halal akan mendatangkan ketenangan. Terus apalagi Ustadz? Akan membuat kita kuat beribadah. Membuat kita kuat beribadah. Kenapa Rasulullah SAW yang makanannya sederhana itu kalau sholat tahajud bisa lama banget. Suratane, Bu, suratane. Surat Al-Baqarah, bayangkan. 1 rakaat niku suratannya surat Al-Baqarah. Malah bukan hanya surat Al-Baqarah, ditambahi surat napa malih? Ali Imran. Habis Ali Imran apa? An-Nisa. 1 rakaat, Bu. Nek kula kali jenengan 1 rakaat napa? Napa? Kula nggih surat Al-Baqarah, Ustaz. Wah, tenane soal Al-Baqarah. Nggih, Ustaz. Ayat pertama aja. Cuma alif lam mim. Enggak, Rasul SAW itu membaca 1 surat penuh. 1 surat Al-Baqarah saja itu sudah 2 juz setengah. 2 juz setengah. 2 juz setengah itu sama dengan 20, 10. Pinten niku? 50 halaman. Panjenengan kulhu niku pinten halaman? Kulhu niku paling 1/4 halaman. Ini 50 halaman. Berarti seperti jenengan baca kulhu kali 3, kali 4, kali 50. Ping pira gue jajal. Ya. Itu padahal bersuara Al-Baqarah. Kenapa Rasulullah SAW yang makanannya sederhana, tapi bisa berdiri begitu lama menjalankan ibadah kepada Allah? Kenapa? Karena betul-betul makanan yang beliau konsumsi adalah makanan yang halal. Jadi halal tidaknya makanan atau minuman yang kita konsumsi itu akan berpengaruh kuat atau tidaknya fisik kita. Jadi jangan cuma memperhatikan gizi, penting. Memperhatikan gizi penting, sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin ini, vitamin itu, suplemen ini, suplemen itu penting. Tapi yang lebih penting adalah apakah itu halal atau tidak. Halal itu nggak mesti hanya fisik makanannya atau fisik minumannya, tapi juga duit yang digunakan untuk beli wedang kopi itu halal apa ora? Wedang kopi halal apa mboten? Halal. Tapi wedang kopi bisa berubah menjadi haram ketika duit yang digunakan untuk beli wedang kopi itu duit hasil riba. Atau duit hasil korupsi. Atau duit hasil nyuap.
Kopinya halal, tapi karena duit yang digunakan untuk beli kopi itu adalah duit yang haram, maka menjadi rizki yang haram. Kemudian, ya, selain rizki yang halal itu akan membuat fisik kita menjadi kuat, juga akan menjadi sebab amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri loh, ya, kalau rizki kita nggak halal, itu akan ditolak amalannya. Bahkan orang yang haji pun, ya, ketika dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dijawab, ya, dalam sebuah riwayat, la labbaika wa la sa'daik, ya, labbaikmu enggak diterima, ya. Kemudian juga ketika ada orang yang berdoa kepada Allah, doanya enggak diterima. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Ngeri kalau enggak halal itu, amalannya akan ditolak sama Allah. Kemudian rizki yang halal itu akan menyebabkan keberkahan. Ya, anak-anak yang dikasih makan dengan makanan yang halal akan mudah diatur, akan gampang bersyukur, enggak banyak merepotkan orang tua. Maka sudah saatnya bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, kalau kita merasa rumah tangga kita ini tidak nyaman, anak-anak kita susah diatur, pasangan kita juga demikian, coba dicek apakah rizki yang kita konsumsi atau yang kita berikan kepada keluarga kita itu halal atau tidak. Nah, kenapa kok rizki yang baik nomor 2? Yang nomor satunya apa tadi, Bu? Ilmu yang bermanfaat, karena seseorang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram kalau tidak punya ilmu. Mulanya ilmunya nomor 1. Makanya ilmunya nomor 1. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, terus baru nopo? Rizqan thayyibah. Sebelum kita dapat rizqan thayyibah, kita perlu punya ilman nafi'ah. Karena dengan ilman nafi'ah itu kita jadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Apalagi kalau jenengan itu bisnis, waduh. Imam Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah memberi pengumuman, siapapun yang belum belajar fikih jual beli gak boleh jualan di pasar. Yuh kok. Kira-kira itu diterapkan pada tutulung pasar apa ora? Kenapa Umar bin Khattab bikin aturan seperti itu, Bu? Karena banyak orang yang bisnis dengan cara yang haram karena dia tidak tahu bahwa itu haram. Coba sekarang banyak sekali para pedagang yang terjerat dengan riba. Betul? Betul. Baik itu yang online maupun yang tidak. Sengsara. Wong utang 2.500.000, oleh se1.900.000, tagiane 100 juta. Kuwi apa ora apa ya? Gue apa lo, sehat apa ora kale gitu ya. Itu kenyataan. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu. Atau punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Ini yang kedua, rizki yang baik. Yang ketiga, target yang perlu kita canangkan setiap pagi, wa amalan mutaqabbala. Apa itu amalan mutaqabbala? Amalan yang diterima. Semangat beramal bagus napa mboten? Bagus napa mboten? Bagus. Tapi jangan cuma semangat beramal. Harus kita berupaya keras bagaimana supaya amalan kita diterima. Ya. Jadi kita ketika beramal itu bukan hanya pikiran kita amal. Tapi kita juga harus berpikiran amal yang akan saya kerjakan atau yang sedang saya kerjakan ini bakalan diterima atau tidak. Loh itu kan
hanya Allah yang tahu. Betul, hanya Allah yang tahu. Tapi Allah bikin aturan. Allah bikin aturan, amalan apa saja yang memenuhi kriteria apa saja yang akan diterima. Itu sudah diatur. Satu, misalnya amalan itu harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Harus ikhlas. Yang kedua, amalan itu harus sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti tuntunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kemudian amalan akan diterima ketika kita menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan amal kita ditolak. Jadi ada sebagian orang ikhlas sudah. Ikhlas sudah. Kemudian sesuai tuntunan sudah. Tapi kenapa kok nggak diterima? Ternyata dia masih melakukan hal-hal yang menyebabkan amalannya ditolak. Contohnya tadi sudah saya sebutkan. Makan, minum yang haram. Mungkin dia doanya sudah ikhlas. Caranya sudah sesuai dengan tuntunan, sudah ngangkat tangan. Tapi dijawab fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin orang ini doanya akan diterima? Wong makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Apalagi Ustaz yang bisa membuat amalan kita ditolak? Tukaran. Napa Bu? Tukaran. Astagfirullah. Aku padahal akeh banget sing tukari lho. Anziru hadaini hatta yastoliha. Tahan amalan dua orang ini sampai mau berdamai. Sampai mau napa? Berdamai. Hati-hati loh tukaran itu. Apalagi tukaran karo bojone. Ya. Hati-hati. Bertengkar dengan saudara, bertengkar dengan teman, bertengkar dengan pasangan. Padahal kadang-kadang cuma masalah sepele, cuma tersinggung dengan postingan teman kita. Jangan mau gara-gara ego kita itu kemudian amalan kita tertahan. Ya. Kemudian yang lebih mengerikan dari itu, yang bisa membuat amalan kita ditolak adalah pergi ke dukun, pergi ke tukang sihir. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Salate mboten ditampi 40 dina 40 bengi. Bayangkan. Mubah salate. 40 hari 40 malam salatnya sia-sia enggak diterima. Padahal dia sudah tulus, sudah ikhlas mungkin, sudah sesuai tuntunan, tapi gara-gara dia merdukun, akhirnya ibadahnya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir yang ngajari kita baca doa ini sinten? Bu. Meneng bae ngantuk apa? Yang ngajari kita baca doa ini sinten? Rasulullah SAW. Rasulullah sudah dapat 3 hal ini apa belum? Rasulullah sudah dikasih sama Allah ilmu yang bermanfaat? Sudah dikasih rezeki yang baik? Sudah dikasih amalan yang diterima? Kenapa beliau tetap rutin baca doa itu? Berarti saya dan panjenengan yang tidak punya jaminan untuk mendapatkan 3 hal ini lebih pantas untuk rutin membaca doa ini. Maka setelah tahu ilmunya jangan sekali-kali ditinggalkan. Amalkan ilmu ini. Mulai kapan? Mulai kapan? Oh sudah ya. Ya besok. Yang belum mulai besok insya Allah. Alhamdulillah kita telah selesaikan kajian pada hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Berikut akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah memberkahi Ustadz dan juga keluarga serta seluruh kaum muslimin. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Ustadz, apakah ilmu terkait tentang dunia tidak termasuk dalam ilmu yang bermanfaat? Misalnya ilmu yang terkait dengan pekerjaan yang sedang digeluti. Terima kasih atas jawabannya. Ilmu yang terkait dengan dunia itu bermacam-macam. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau ilmu yang terkait dengan dunia itu adalah termasuk jenis yang bermanfaat, misalnya ilmu kedokteran, ya, atau ilmu tentang bisnis yang halal, ya, atau ilmu tentang pertanian atau peternakan, maka itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini ilmu yang bermanfaat kata para ulama itu adalah apa yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, apa yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ilmu yang benar, yang diamalkan, yang bentuknya ada 3 tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, apakah ilmu dunia yang bermanfaat itu berpahala? Ya berpahala juga kalau niatnya untuk memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Contoh misalnya belajar kedokteran. Itu tentu bermanfaat toh. Tapi niatnya apa? Niatnya kalau sekedar untuk nyari duit, sekedar untuk nyari duit. Ya. Bukan ada maksud untuk membantu orang lain, ya bisa jadi dia nggak dapat pahala. Tapi kalau selain dia untuk nyari duit, dia juga bermaksud untuk membantu orang lain. Karena untuk spesialis yang ini belum banyak yang menguasai. Saya pengen ikut membantu menyelamatkan nyawa orang banyak. Misal, ya, maka insya Allah itu berpahala dengan niat yang dia niatkan tadi. Atau misalnya, saya pengen mempelajari pertanian organik misalnya. Karena selama ini sayuran atau beras atau makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang bersumber atau dipupuk dengan pupuk yang non-organik itu terbukti misalnya menyebabkan banyak gangguan kesehatan. Saya pengen masyarakat sehat dengan hasil tanaman yang organik ini sehingga mereka bisa fokus beribadah. Anda mempelajari itu insya Allah berpahala karena ada niat untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, begitulah kira-kira bisa dianalogikan dengan jawaban saya tadi. Ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari pendengar Radio Insani. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau kita sudah menuntut ilmu agama, akan tetapi kita di lingkungan yang ada amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan kita mendatanginya dengan alasan tidak enak dengan tetangga. Apakah ilmu itu yang dinamakan ilmu tidak bermanfaat, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, itu salah satunya. Ya, salah satunya ilmu yang tidak bermanfaat ya seperti itu. Tidak menghadiri karena tidak enak. Ya, kalau misalnya setiap orang yang berilmu punya alasan seperti itu, ya kapan masyarakat akan tahu? Ya. Kecuali kalau misalnya Anda hadir karena ada ancaman nyawa misalnya. Atau kalau misalnya Anda tidak hadir nanti Anda akan diusir dari kampung itu, ya itu mungkin lebih berbicara tentang menghindari mafsadat yang lebih besar, ya. Tapi kalau misalnya cuma karena nggak tahan diomong orang, itu bukan alasan yang bisa diterima. Maka seharusnya Anda berupaya untuk menularkan pelan-pelan ilmu itu. Dan nggak usah targetnya tinggi-tinggi dulu. Kita mulai dari keluarga terdekat kita, suami kita, istri kita, anak kita, ayah kita, ibu kita. Itu aja dulu, ya. Kita berusaha untuk menularkan, untuk mentransfer ilmu yang sudah kita ketahui kepada orang-orang terdekat kita. Sambil menjaga hubungan dengan masyarakat. Ya, sambil menjaga hubungan dengan tetangga, dengan
warga yang ada sekeliling rumah kita, sehingga mereka punya pandangan yang positif kepada kita. Nah, kalau mereka punya pandangan yang positif kepada kita, saat nantinya kita akan menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan akan lebih mudah diterima dibanding ketika mereka sudah a priori. Karena kita nggak pernah salam, nggak ramah, nggak pernah bantu orang. Nah, itu semakin membuat orang nggak suka dengan kita. Sudah kita berbeda prinsip dengan mereka, kemudian kita juga perilakunya nggak baik, itu semakin buat mereka jengkel. Tapi kalau misalnya kita punya reputasi yang baik di masyarakat, dengan keramahan, dengan ketulusan, dengan bantuan, dengan tutur kata yang sopan, yang halus, maka insya Allah itu akan menjadi jalan kita untuk bisa mentransfer ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, yang belum diketahui oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Lina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana cara berzikir yang benar? Apakah berzikir bersamaan dengan maknanya atau zikir dulu kemudian membaca maknanya? Terima kasih atas jawabannya. Fleksibel, ya. Kalau Anda paham bahasa Arab, ya sambil baca sambil meresapi maknanya. Kalau Anda tidak paham bahasa Arab dan Anda masih perlu terjemahan, ya tentunya baca Arabnya dulu baru baca terjemahannya. Ya, bagi mereka yang sudah paham bahasa Arab, hanya dengan membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amal mutaqabbala, itu langsung terbersit di dalam hatinya apa makna dari doa itu. Bagi yang sudah paham bahasa Arab, bagi yang belum, tentunya setelah baca ini dia perlu membaca terjemahannya supaya paham. Jadi fleksibel. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya datang dari Mama Ilyas di Kutasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kadang kalau sedang malas, saya baca zikir pagi cuma sebagian, dan saya tidak menyelesaikan zikir pagi itu. Terkadang juga baru baca sebagian, kemudian anak rewel, jadi mengurus anak terlebih dahulu. Lalu niat mau menyelesaikan tapi terlupakan. Apakah itu termasuk mengurangi sunnah Ustadz? Jazakallahu khairan. Tidak, ketika niatnya bukan bermaksud untuk mengurangi sunnah, niatnya karena ada halangan. Dan kita perlu pahami dulu bahwa zikir pagi petang itu hukumnya apa? Bu? Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Betul. Semuanya. Zikir pagi petang itu semuanya hukumnya sunnah. Sehingga seandainya tidak dikerjakan pun tidak dosa. Atau hanya dikerjakan sebagian pun juga tidak dosa. Karena itu hukumnya sunnah. Tapi sayang, seandainya ilmu yang sudah kita ketahui ini tidak kita amalkan. Kenapa sayang? Karena zikir-zikir yang ada ini banyak banget manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Sehingga ibu yang bertanya tadi, itu Anda bisa menyiasati sebenarnya. Ya, bisa menyiasati keadaan kalau misalnya anak ini anak ini rewel. Kalau habis subuh sudah kebiasaan anak ini rewel. Ya Anda bisa baca zikirnya misalnya sambil nunggu qomat misalnya. Ya. Sudah adzan gitu sambil nunggu qomat Anda sudah mulai baca zikir misalnya. Itu bisa aja. Ya. Karena kalau habis subuh biasanya anak sudah bangun terganggu, nanti kalau sudah ngurus anak biasanya sudah lupa sudah. Ya. Nah, kalau seperti itu maka enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa Anda yang penting kan sudah adzan, sudah masuk waktu subuh. Ya. Jadi latihan untuk menyiasati keadaan, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah dengan keadaan. Ya, silakan. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan urutan zikir Ustaz. Bagaimana jikalau kita zikir pagi mendahulukan membaca al-ma'thurat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas,
lalu baru asbahna, kemudian subhanallah wa bihamdih dan seterusnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Pertama, Al-Fatihah itu setahu saya tidak termasuk bacaan yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang. Ya, yang kita sudah pelajari yang dibaca di pagi dan petang adalah ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian apa? An-Nas. Ya, itu yang kami ketahui. Kemudian kalau urutan ya mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kata para ulama juga tidak ada keterangan yang tegas mana yang harus dibaca dulu, mana yang dibaca berikutnya. Sehingga fleksibel. Anda kalau membaca suratan itu duluan tidak apa-apa. Kalau Anda mau baca asbahna dulu juga tidak apa-apa. Kalau Anda membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an juga tidak apa-apa. Jadi fleksibel. Ya kalau mengenai urutan itu fleksibel. Mau ini ditaruh di depan, ini taruh di belakang, terserah. Ya cuman kalau mengenai jumlah, yang ini dibaca berapa kali, yang itu berapa kali, itu sudah ada aturannya. Ya kemudian mengenai waktu, ini dibaca di pagi atau dibaca sore, itu sudah ada aturannya. Nah itu ikuti aturan itu. Yang ini berapa kali, yang itu berapa kali, yang ini kapan bacanya, pagi atau sore, ikuti. Tapi kalau urutannya itu fleksibel. Mana yang dibaca duluan, mana yang dibaca belakangan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang dapat kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.